Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kami kali ini bersama jamaah Manaqib Al Mu'awanah rencananya akan pergi ke Jepara, lalu ke Guci, Pemalang, Pekalongan, dan kembali ke Desa Skuro. Oke, ini adalah bis yang akan kita tumpangi, bis PO Limas Putra. Ini berada tepat di garasi PO Limas Putra, sedang mendata calon jamaah atau penumpang yang akan ikut ziarah dan piknik di Guci, Tegal, Jawa Tengah. Ya, setelah didata para penumpangnya dan semua sudah siap, akhirnya PO Bus Limas Putra segera berangkat. Ini sudah sampai di kota Jepara dan memulai perjalanan dari Masjid Mantingan lalu menuju ke makam Sultan Hadirin. Setelah dari Skuro menuju ke Masjid Mantingan Tahunan Jepara memakan waktu kurang lebih hampir 1 jam. Para jamaah mau mengambil air wudhu dulu untuk bersama-sama nanti berziarah di makam Sultan Hadirin, Ratu Kalinyamat, dan wali-wali di Mantingan ini. Masjid Mantingan merupakan salah satu masjid bersejarah di Indonesia. Masjid ini terletak 5 km dari pusat kota Jepara, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Mantingan. Masjid Mantingan dibangun tahun 1559 Masehi pada era Ratu Kalinyamat. Singkatnya, biografi Ratu Kalinyamat berasal dari Demak yang merupakan putri Raja Demak Sultan Trenggono yang sekaligus memegang jabatan bupati di Jepara. Di kalangan orang Portugis, Ratu Kalinyamat diakui sebagai sosok wanita yang pemberani dan kuat. Atas perjuangan Ratu Kalinyamat, pada peringatan dari 10 November 2023, pemerintah Indonesia menghormati jasa-jasanya dengan memberikan gelar Pahlawan Nasional. Setelah dari makam Sultan Hadirin, jamaah meneruskan perjalanannya menuju makam Sunan Kalijogo di Kadilangu, Demak. Sehabis mengambil air wudhu, jamaah siap untuk masuk ke area makam Sunan Kalijogo. Tidak lupa untuk menempatkan sandal yang disiapkan oleh panitia atau petugas makam untuk ditempatkan sesuai dari daerahnya masing-masing, dan nanti pengambilannya ada di pintu keluar dengan memberikan sedekah seikhlasnya. Sosok Sunan Kalijogo yang memiliki nama asli Raden Said atau Raden Sahid adalah anak dari Bupati Tuban bernama Tumenggung Wilotekto dengan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Beliau juga memiliki beberapa nama lain seperti Lokojoyo, Syekh Maloyo, Pangeran Tuban, Kidalang Sidobrangti, dan Raden Abdurrahman. Selesai berziarah, jamaah menikmati air gentong. Air dalam gentong peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo dianggap bertuah dan dipercaya memiliki ragam khasiat. Tak heran jika berkunjung di makam Sunan Kalijogo, para peziarah sebelum pulang
menyempatkan diri untuk membasuh tubuh hingga meminumnya, bahkan juga ada yang dibawa pulang. Di pagi harinya di tanggal 11 Agustus 2024 di hari Ahad, jamaah meneruskan perjalanannya menuju kawasan wisata air panas Guci. Ini bis sedang menanjak, guys. Bis ngarep nyebar nyalip jebule malah kuat munggah Wisata Guci merupakan taman wisata air panas yang ada di daerah Tegal, guys. Kawasan ini berada di hamparan bukit, berada mengelilingi taman wisata Guci dan mengelilingi Gunung Slamet yang menjulang tinggi di hadapan mata, sehingga membuat suasana semakin nyaman. Taman wisata air panas yang asri dan sejuk serta air terjun mengubah pemandangan jadi semakin indah. Wisata Guci juga memiliki tanah lapang yang bisa digunakan untuk berkemah. Pemandian air panas dan air terjun memiliki tawaran lain seperti menunggang kuda, mengelilingi taman wisata Guci, dan pernak-pernik khas yang dibuat oleh tangan kreatif warga di sekitar taman Guci. Wisata Guci Tegal terletak di kaki Gunung Slamet. Alamatnya berada di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jaya, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jarak wisata Guci Tegal dari alun-alun kabupaten ada sekitar 43 km dengan jarak tempuh 1 jam 39 menit. Maja urung adus. Maja muncul-muncul, Pak. Ayo. Muncul lah mungkin ada apa. Wong lemu ya rak kamut. Jadi aduh, harus terus. Pasan ngene mbok syuting yo. Do laporan ya lah. Setelah rombongan menikmati shuttle yang cukup menghebohkan, akhirnya jamaah tiba di terminal tujuan dan disambut oleh tomat, bawang putih, lombok, wortel, dan aneka buah-buahan yang lain. Alhamdulillahirobbil alamin. Ini bayar 20 bolak-balik. Akhirnya tiba dan sampai di tujuan utama, yaitu Taman Wisata Air Panas Guci, dan jamaah kami dibebaskan untuk memilih wahana yang diinginkan.
ikan, ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Kalau yang mau bayar ada yang sekitar 20 sampai 45 ribu, dan yang gratis juga ada. Ada yang privat atau di kamar mandi, ada juga yang berupa kolam. Jafira. Silakan masuk. Yang mau ke kamar antri, yang sing kok bareng-bareng Riko. Monggo. Guci Asavana, di depan Guci Asavana ini pukul 9 lebih 5 menit kondisi wong ape adus, banyu panas, gembribel. Lo pengen adus kabeh iki banyu panas. Oke, setelah dari Guci kita lanjutkan perjalanan menuju makam Syekh Maulana Samsudin di Pemalang. Makam Syekh Maulana Samsudin menjadi salah satu tempat wisata religi di Pemalang. Makam ini terletak di Jalan Yosudarso, Pencolotan, Sugihwaras, Pemalang. Beda dengan lainnya, di tempat keramat ini Anda akan dapatkan paket lengkap wisata religi sekaligus menikmati pantai secara gratis. Makam Syekh Maulana Samsudin secara kebetulan letaknya berseberangan dengan pantai Widuri, sehingga pengunjung yang selesai berziarah bisa langsung menikmati pantai tanpa harus berjalan jauh. Melansir dari berbagai sumber, makam Syekh Maulana Samsudin merupakan salah satu ulama terkemuka yang turut menyebarkan agama Islam di Kabupaten Pemalang di zaman Wali Songo. Makam tersebut hingga kini masih ramai diziarahi jutaan umat Islam dari berbagai Nusantara. Hingga sekarang sebagian masyarakat menganggap bahwa makam tersebut termasuk makam keramat yang dipercaya menyimpan berkah para wali yang ada di daerah lainnya. Sedangkan Pantai Widuri merupakan ikon wisata Kabupaten Pemalang yang dikenal menyajikan pemandangan sunset luar biasa. Hal menarik lainnya dari pantai ini adalah deretan penjual ikan dan udang goreng yang berjejer di sepanjang pantai. Kurang lebih belasan pedagang menjajakan berbagai macam tumpukan olahan hasil laut yang menggunung dan berlomba menawarkan dagangannya kepada penziarah yang melintas. Ada yang bilang konon Syekh Maulana Samsudin juga suka sekali menyantap hasil laut. Tak heran jika pedagang di sini memilih menjual hasil laut dari pantai Widuri ini.
Setelah berziarah, para jamaah sambil menunggu jamaah yang lain datang, menikmati suasana siang di dekat makam Syekh Samsudin dengan menikmati bekal makanan yang dibawa dari rumah atau yang dibeli di dekat pantai Widuri. Selamat makan siang. Setelah berjalan sekitar setengah jam, akhirnya nyampe di komplek pemakaman Sapuro Pekalongan yang terletak di Kelurahan Sapuro, Kebulin, Kecamatan Pekalongan Barat, sekitar 200 meter dari jalan utama Pekalongan. Hampir dipastikan setiap harinya tidak pernah sepi dari para peziarah yang datang dari berbagai penjuru di kota di tanah air. Puluhan kendaraan rombongan peziarah yang menggunakan bis selalu memadati area parkir yang tersedia di komplek pemakaman seorang ulama besar, yakni Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Oke guys, ini adalah ziarah rute terakhir dari perjalanan kami mulai hari Sabtu dan Ahad, berakhir di makam Sapuro Pekalongan. Tidak lupa para peziarah membeli oleh-oleh untuk keluarganya di rumah. Sampai jumpa, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.